Halo teman-teman semua, di video kali ini ada seorang teman saya, seorang guru les yang akan memberikan tips bagaimana menghadapi anak kita selama belajar melalui online. Halo Aki. Halo, C. Halo. Nah, ini kan kita sekarang kan di tengah pandemik ini kan anak-anak kita mau nggak mau harus online ya, secara daring, Zoom gitu. Ya, Nah, banyak orang tua yang mengeluhkan tentang Zoom online seperti ini. Nah, itu kira-kira apa ya, gimana sih supaya anak-anak ini bisa fokus saat Zoom itu menurut Oki itu gimana ya? oh, misalnya dari anak-anak TK ya, atau playgroup sampai TK, TKB. Nah, gini, jadi resepnya supaya anak-anak fokus itu yang pertama kita harus mengkondisikan Zoom sekolah itu seperti sekolah. Jadi misalnya sama seperti situasi sekolah. Jadi tempatnya, ruangannya itu disetting khusus untuk Zoom. Jadi Zoom-nya nggak pindah-pindah, misalnya ada ruangan khusus untuk Zoom. Jadi Zoom-nya jangan di tempat makan, jangan di kamar tidur, apalagi di tempat bermain. Nah, itu mereka banyak banget ke distract pasti. Jadi waktu dia Zoom, dia lihat kanan kiri lingkungannya, apalagi kalau ada orang tua yang jalan-jalan atau cc-nya, kokonya jalan-jalan. Nah, mereka nggak akan fokus. Jadi yang pertama itu harus tempatnya yang prepare, jadi sesuai kondisi sekolah. Jadi mejanya pun juga ada pensilnya, sudah lengkap, jadi siap, nggak pakai mondar-mandir, misalnya waktu Zoom, itu butuh pensil warna atau bahan-bahan yang lain. Nah, itu kita harus prepare awalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu juga harus diposisikan seperti hari-hari dia sekolah biasanya. Jadi tidurnya harus cukup, terus waktu pagi itu juga harus mandi. Jadi seperti kondisi kalau sekolah. Nah, maksudnya sekolah seperti biasa. Jadi pagi itu juga harus bangun pagi, aktivitas sehari-hari sarapan, terus juga apa pakai seragam kalau ada seragamnya mungkin pakai seragam atau pakai baju yang rapi kayak mau pergi seperti itu. Jadi dikondisikan sama seperti sekolah. Nah, itu dia biasanya fokus. Jadi jangan karena Zoom gitu, jadi merasa kayak bangunnya mepet-mepet aja. Jadi cepet-cepet mulai, terus dia nggak mandi, nggak sarapan. Nah, itu membuat mereka juga kayak menyepelekan, oh cuma Zoom. Jadi kayak cuma dikira nonton, padahal Zoom ini kan sekolah gitu. Terus yang ketiga, kita juga harus prepare, dampingin juga. Jadi kita pun yang dampingin, maksudnya orang tuanya, entah mungkin JJ-nya atau siapa, itu juga mengkondisikan itu sedang belajar. Jadi kita juga yang dampingin nggak main HP, kayak gitu, atau lagi umek ngapain. Jadi memang harus tinggal sejenak dan ayo sama-sama belajar, gitu. Kalau anak-anak ini kan mereka tuh dikatakan nggak fokus itu karena mungkin kurang menarik, mungkin gitu, atau merasa kayak kan cuma nonton, cuma jauh nggak bersentuhan gitu. Nah, kita juga si pendamping ini mamanya atau cicinya tuh juga harus mensupport gitu. Jadi misalnya waktunya nulis, waktunya apa, ikut nulis, ikut ngajarin, jadi lebih aktif gitu. Jadi membuat anak itu bisa fokus. Pasti saya yakin bisa fokus. Jadi Gitu memang sih. mau nggak mau ya orang tua harus berperan aktif ya. Kalau misalnya Zoom itu memang harus ya tanda kutip kasarannya ikut sekolah juga sih ya orang tuanya kan ya. Iya, betul. Jadi pembelajaran Zoom ini online class itu nggak hanya anaknya yang sekolah, tapi mamanya juga ikut karena mendampingi. Apalagi kan usia itu tadi, usia TK, ya usia playgroup, itu memang mereka itu sebenarnya masih usia-usia yang aktif. Jadi butuh action, nggak butuh teori, lihat, ini aja dia sebenarnya sih, mereka masih belum butuh. Makanya itu jadi butuh pendampingan. Jadi supaya orang tuanya pun bisa mengulang ketika Zoom-nya sudah selesai, mereka bisa belajar bersama. Prosesnya di situ. Terus yang terpenting juga anak-anak ini kadang kan kita sih mikirnya, kenapa sih kok nggak fokus? Apa susah fokusnya? Itu karena
mereka itu terlalu banyak aktivitas di rumah, tapi terlalu banyak bermain dengan gadgetnya. Nah, ini penting. Jadi kalau mereka sering main gadget, itu mereka cenderung nggak mau belajar, nggak mau lihat. Jadi mereka lebih ingin bermain atau apa-apa. Jadi itu yang membuat mereka tuh nggak fokus waktu belajar Zoom. Jadi seolah-olah nanti pada akhirnya menarik kesimpulan kalau Zoom ini apa nggak berfungsi dengan baik gitu. Padahal sebenarnya banyak faktor lain yang dari anak itu sendiri, terlalu banyak main, terlalu banyak happy yang maksudnya itu kebanyakan main, nonton, nah gitu. Jadi itu yang harus dikurangi sebenarnya. Terus tapi kadang-kala itu gini loh, kayak ada anak itu ya udah ikut Zoom ya, tapi dia memang kayaknya gimana ya, kayak nggak dengerin gitu loh, nggak mau udah ditemani sama orang tuanya, terus tapi dia nggak mau dengerin, kayak sibuk ngomong sendiri gitu loh. Kadang kan ada, aduh bosen ini ngelihatnya anu Zoom gini, terus dia sibuk ngomong sendiri tuh gimana, orang tua tuh tambah lama juga tambah kayak jadi ya apa ya, kayak stres gitu. Aduh, kan sebel ya, sudah bayar sekolah tapi anaknya nggak mau dengerin gitu loh. Gimana itu kayak gitu? Oh, jadi gini, misalnya itu kan gurunya konteksnya sedang menjelaskan kan? Ya, jadi menjelaskan atau gurunya sedang sharing atau nyanyi atau apalah. Nah, itu orang tuanya juga ikut. Ini contoh nih, misalnya dalam konteks apa ya? Misalnya nyanyi atau yang biasanya sering ke distract ini anak-anak kayak gimana, Cik? Menurut JJ maksudnya? Jadi Fokusnya lepas itu waktu apa? Waktu misalnya yang dia diterangin itu nggak sesuai yang dia suka misalnya, atau juga misalnya gurunya lagi interaksi sama itu orang lain, anak lain, jadi kan dia kayaknya kan nggak bilang sama aku, lagi nggak ngobrol sama aku gitu loh, jadi udah nggak mau dengerin ya gitu-gitu loh. Ya Pak. Oh betul, oh gini, ini ada beberapa tips sih, kita bisa coba sesekali. Jadi biasanya kalau guru lain sedang komunikasi sama anak lain, coba apa nih layarnya tuh dipin fotonya dia. Jadi dipin fotonya dia, jadi dia bisa lihat dirinya di Zoom itu. Nah biasanya anak-anak tuh tertarik lihat ini loh lihat. Jadi kita bisa mengeksplor bahwa ini loh kamu sedang Zoom. Jadi lihat layarnya. Itu tips pertama. Tips kedua mungkin bisa si temennya itu juga dipin, terus kita justru ajak lihat teman-temannya. Jadi memang orang tuanya yang harus aktif begitu mereka nggak mau pingin berdiri ya kan, anaknya itu pingin berdiri atau apa, itu biasanya kita yang ayo duduk lagi, lihat teman-temannya gitu, atau lihat gurunya lagi ngomong apa. Misalnya masih belum gitu juga, oh kita yang ngajak aktif, entah itu misalnya nulis ini diterangin misalnya 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah kita tuh coba tulis 1, 2, 3 itu lagi. Nah kita tapi juga bisa harus tahu juga kenapa sih dia itu apa yang buat dia itu nggak fokus. Misalnya pingin berdiri untuk kemana. Nah kadang kan gitu, jadi misalnya mau berdiri ambil minum entah apa. Nah itu tadi yang saya bilang, jadi disetting lebih awal, yang di awal tadi, jadi ruangannya tuh dibuat supaya dia tuh nggak pingin kemana-mana selain ya harus lihat zoomnya gitu. Soalnya jadi mau berdiri pun mau kemana juga nggak ada tujuan. Nah biasanya yang ke distract itu karena sekitarnya itu emang ada sesuatu. Jadi entah mainannya di deket kamera atau ada makanan di deket di wilayah situ. Nah biasanya gitu. Jadi orang tua ini memang harus sering-sering ayo memang sering narik-narik ya. Namanya anak kecil juga harus sering narik-narik gitu. Jadi ya tadi tipsnya ada macam-macam. Pokoknya diajak interaksi juga di Zoom-nya itu. Jadi dipencetin aja nggak apa-apa. Jadi ini loh temenmu masih ingat nggak? Jadi kita juga ngajak komunikasi. Jadi dia pasti lagi, oh iya ya, gitu biasanya gitu. Tetap mendampingi itu ya yang penting ya. Tetap juga faktor keberhasilan dari Zoom itu tadi juga pendamping itu penting ya. Betul, berarti itu malah menurut saya itu nomor 1 itu. Jadi pendamping itu paling penting di masa-masa online class seperti ini, apalagi di usia playgroup sampai TK itu sangat penting. Oke. Gitu. Terus misalnya gini kan, kadang kan materi yang diberikan di sekolah itu tiba-tiba anaknya belum menguasai kayak gitu kan ya. Nah, gimana untuk pendampingan orang tua itu saat Zoom? Enaknya, apakah baiknya gimana? Baiknya misalnya cukup kayak gini loh dituntun, atau lihat saja, atau
udah daripada kelamaan tak kerjakan aja. Nah, enaknya gimana? Kadang Oh, gemes gini. soalnya. Oh iya, betul, betul, ya. Jadi kalau konteksnya di dalam Zoom, jadi ini saat online, nah itu misalnya anaknya belum ngerti, itu lebih baik dijelaskan yang pertama kali dijelaskan sama mamanya. Nah, yang kedua kalau memang waktunya itu cepat, tapi soalnya kan memang kalau Zoom itu cepat waktunya, jadi merasa kayak tek 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 tek, kan harus dikejar waktu. Hmm. Nah, jadi paling enggak mamanya ini kasih tahu ini loh caranya, bagaimana gitu secara singkat, ya. Kalau anaknya belum ngerti juga, oke lah dikasih tahu supaya ngambil poin anaknya ini berani untuk jawab. Saya. Jadi berani ngambil poinnya, dia berani untuk menjawab aktif. Jadi di luar mengerti atau nggak mengerti, yang diambil poinnya itu dia berani menjawab aktif, itu dulu. Nah, ketika selesai Zoom, memang harus diulang. Gitu. Nah, harus diulang ini, memang harus proses belajar. Sebetulnya sih selepas dari masalah online class ini, anak itu sebenarnya belajarnya itu nggak hanya sekolah, jadi nggak hanya lewat Zoom aja, memang harus perlu pengulangan. Apalagi anak-anak playgroup sampai TK, itu proses belajarnya itu adalah proses sehari-hari. Jadi di luar sekolah pun mereka itu juga belajar. Jadi intinya memang harus mengulangi, tapi waktu kelas Zoom itu bolehlah dibantu, itu diambil poinnya, mereka berani menjawab dulu. Jadi nggak apa-apa dikasih tahu ya, kalau kita itu kasarannya, jawab aja dua, nanti mama kasih tahu gimana caranya. Nah, mereka itu diambil itunya dulu. Kalau nunggu sampai mereka mengerti, kayaknya Zoom-nya udah habis deh. Maksudnya gitu, kalau konteksnya di Zoom ya, konteksnya di Zoom. Kalau selesai Zoom memang harus diulang. Terima kasih loh, Ki. Iya, iya. Buat Ya, waktu dan sama-sama. penjabarannya. Buat ilmu-ilmu dan tipsnya ya. Ya, terima kasih juga dikasih waktu untuk sharing. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.